Respect to him, congratulations to him. He was doing his job properly. His team was... Tahun 2024 dimulai dengan penuh kejutan ketika pada minggu lalu diumumkan bahwa Ngannou akan menghadapi Anthony Joshua dalam pertarungan tinju profesional di kelas berat 10 ronde yang diperkirakan akan digelar pada bulan Maret di Arab Saudi. Dan bagi mantan juara UFC ini, inilah waktu yang telah ditunggu-tunggunya untuk menembak Joshua. Benarkah? Saat itulah aku pun turun. Aku menyaksikan pertarungan Wilder dan setelah itu aku menyaksikan pertarungan Joshua dan aku pikir ada peluang di sini. Jadi aku membuat tweet terlebih dahulu dan kemudian aku menerima telepon. Kata Francis Ngannou sambil tertawa menceritakan apa yang pertama kali dilakukannya untuk mendapatkan pertarungan melawan Joshua. Ketertarikan ini bermula ketika Ngannou menyaksikan pertarungan Joshua melawan Otto Wallin yang dimenangkan AJ. Meski Ngannou tidak langsung datang menyaksikan pertarungan tersebut, namun menurutnya The Predator menginginkan dari keduanya baik Joshua maupun Wallin. Dengan beralasan dari keduanya, Ngannou dipastikannya mampu memberikan banyak perlawanan untuk menghadapi mereka. Veteran MMA Francis Ngannou sangat percaya diri dengan kemampuannya, tidak hanya untuk mengalahkan Anthony Joshua, tetapi juga untuk mengamankan kemenangan KO atau superstar Inggris tersebut, yang kemungkinan besar akan digelar pada tanggal 8 Maret di Riyadh, Arab Saudi. Dan tampaknya dari keyakinan Ngannou ini memang sangat masuk akal. Pasalnya hanya dengan satu pertarungannya melawan juara kelas berat WBC Tyson Fury. Meski dengan kekalahan keputusan yang berbau kontroversial, namun pada ronde ketiga Ngannou berhasil menjatuhkan Fury dan mantan juara UFC ini langsung menempati peringkat ke-10 divisi kelas berat WBC. Sebagai pemula ini bukanlah hal yang mudah untuk masuk ke dalam daftar peringkat mereka. Namun yang pasti dari pukulannya yang berbahaya itulah yang sangat memberinya keunggulan melawan Fury. Dan setelah sebelumnya ada 3 nama yang akan dihadapkan untuk menjadi lawan berikutnya bagi Anthony Joshua. Dengan Francis Ngannou yang termasuk dari salah satu ketiga nama kandidat tersebut. Dan akhirnya setelah kesepakatan pun tercapai dengan meniadakan Deontay Wilder yang sebelumnya sebagai calon kuat untuk lawan Joshua. Namun diakibatkan kalah dari pertarungan terakhirnya, petinju Amerika itu pun akhirnya diabaikan. Dan kini bagi Ngannou ini merupakan jalan menuju puncak di kelas berat WBC. Yang mungkin saja selepas pertarungan antara juara versus juara atau Tyson Fury versus Alexander Usyk telah diketahui pemenangnya dan Ngannou dari segala kemampuannya juga berhasil mengkandaskan AJ, bukan tidak mungkin bagi promotor untuk melanjutkan perjuangan The Predator ketembakan gelar atau paling tidak menyisakan 1 atau 2 pertarungan lagi. Ya, tampaknya itu masih terlalu jauh, namun dari keyakinan Ngannou wajar jika dikatakan tidak ada yang perlu diragukan dari mantan juara kelas berat UFC ini. The Predator sendiri meyakini jika melawan Joshua akan jauh lebih mudah daripada Tyson Fury. Kebayang nggak bagaimana keduanya nanti berhadapan? Dari obrolannya bersama Ariel Helwani, Ngannou mengklaim jika dia mampu menjatuhkan Joshua, maka tidak ada jaminan baginya untuk melihat Joshua mampu bangkit kembali seperti yang dijelaskannya berikut ini. Respect to him, congratulations to him. He was doing his job properly. His speed was there, everything. He was sharp, very sharp. But on the other hand, I think there wasn't a response in front of him. I think I will have a better response in front of him that will put him not in such comfortable position. So things will change. Things will be different. I will not stay there and just look at him. No. It's different. It's gonna be different. When I'm gonna throw some bombs out there, but he deal with, I think he's gonna be mindful of what he's doing.
I'm just improving, and the gap of improvement from a beginner like me is huge. So I'm just a beginner improving, so huge gap of improvement. And by the way, answering that question, if AJ take the punch that Fury took, me too, I don't guarantee that he's going up. I heard that he doesn't have a chin. Pernyataan Ngannou ini merupakan satu upaya meyakinkan penggemar bahwa apa yang dilakukannya nanti meski sebagai pemula di ring tinju, namun dengan peningkatan besar yang telah dirasakannya, akan menjadi pertarungan yang membebankan mental kepada Anthony Joshua. Pasalnya meskipun mantan juara di kelas berat tinju ini telah memiliki jam terbang bertarung dengan sejumlah petinju profesional, namun dari keberhasilan Ngannou menjatuhkan Fury, ini jelas menjadi bayangan yang sedikit menakutkan untuknya. Joshua juga mungkin menyadari jika Ngannou memiliki satu pukulan yang berat dan mungkin tidak sebanding dengan kekuatan pukulan yang dimilikinya. Meski demikian, peluang keunggulan itu masih terlihat jelas buat Joshua, yang memiliki tempo permainan yang tersusun rapi dan penuh kedisiplinan, sekaligus mampu mengetahui di mana batas ketahanannya untuk memainkan irama jab yang bisa menuliskan angka. Dan dari sini tidak ada yang bisa dilakukan Ngannou selain tetap pada bentuk permainan sebelumnya ketika menghadapi Fury yang jelas-jelas merepotkan juara WBC itu. Catatan ini juga dibenarkan oleh dua mantan rekan Francis Ngannou di UFC, Daniel Cormier dan Michael Bisping, di mana mereka mengatakan dengan nada yang hampir sama, sebab bagaimanapun juga Joshua masih memiliki bentuk permainan yang melambat. Now, for him to win, he got to do what he did last time. But he has to be a little bit more ferocious in his approach. Because I really do believe that if he approaches this fight with bad intent, and he goes out there and he's swinging, he's a little bit reckless, I believe he will make Joshua fight in such a way that it'll limit all of these skills that he's built over a lifetime. Available for Anthony Joshua to go out there and beat Francis Ngannou in a way that Tyson Fury couldn't. If Joshua can go out there, beat Ngannou pillar to post, outclass him, make him look stupid, get the finish even, then obviously that separates him from Tyson Fury. And it also gives him, well, it gives him bragging rights, doesn't it? Because Tyson Fury has called Anthony Joshua nothing but the bodybuilder and all the rest of it is too slow and it's too stiff. Tampaknya para penggemar lainnya pun mungkin sependapat dengan pendapat dari dua mantan juara UFC ini, agar Ngannou mampu mempertahankan bentuk permainannya ketika melawan Tyson Fury. Namun bukan tidak mungkin semuanya akan berubah, karena biar bagaimanapun juga, bentuk permainan Fury dan Joshua ada tampak perbedaan. Padahal pertarungan ini seharusnya wajib dimenangkan Francis Ngannou. Selain peluangnya untuk menduduki peringkat puncak, nilai bayaran yang diperoleh pun sangat fantastis. Karena dengan kemenangan melawan Joshua, berpotensial sekali meningkatkan pendapatan di pertarungan yang berikutnya. Untuk pertarungan kali ini saja, sesuai yang dilaporkan oleh media Sport Business Journal, Francis Ngannou akan memperoleh penghasilan senilai 20 juta dolar atau sekitar 310 miliar 400 juta rupiah. Sangat cukup untuk membeli kebun seluas 100 hektar. Dan kemudian bagi Anthony Joshua, mantan juara ini akan memperoleh bayaran senilai 40 juta dolar atau setara dengan 620 miliar 800 juta rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.